Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas pengantar pendidikan, di mana tugas ini saya ambil tema mengenai pendidikan. Namun secara garis besar judulnya adalah perbedaan antara mengajar dan mendidik. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan, baiklah, di sini saya akan baiklah, ada seorang ilmuwan yang bernama John Wick. Jadi ilmuwan ini mengatakan bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk menghadapi kehidupan. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Jadi coba kita kembali kepada saat sekarang ini. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, pendidikan seperti berada di titik nadir. Semua kembali merumuskan makna pendidikan karena sekolah tidak ada. Keberadaan sekolah sejenak menjadi hilang dan ritme kehidupan ini. Saya membayangkan inilah masa zaman dulu. Pendidikan kembali ke rumah dan orang tua menjadi aktor utama di balik pendidikan anak-anaknya. Sekolah boleh tidak, namun pembelajaran tetap harus ada. Maka diadakanlah pembelajaran jarak jauh oleh para guru. Nah, dari sini kemudian lahir pertanyaan, apakah ini termasuk pendidikan atau pengajaran? Apa bedanya mendidik dengan mengajar? Bagi saya, ini adalah pertanyaan mendasar yang tidak bisa dijawab secara spontan. Ada anggapan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah sama saja. Kenyataannya, kedua hal tersebut memiliki pengertian mendasar yang berbeda, serta kajian-kajian referensi yang mendalam untuk mengetahui lebih dalam tentang perbedaan antara mendidik dan mengajar. Kenyataannya, kedua hal tersebut memiliki pengertian mendasar yang berbeda, serta kajian-kajian referensi yang mendalam untuk mengetahui lebih dalam tentang perbedaan antara mendidik dengan mengajar. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan yang juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya. Dan manakala anak-anak itu sudah dewasa dan berkeluarga, mereka akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah.
dan perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. Baiklah, untuk mengetahui perbedaan mendidik dengan mengajar secara mendalam, jadi kita mulai membahas tentang masalah mendidik. Menurut beberapa tokoh pendidikan yang menjadi sosok di balik konsep pendidikan, Waldorf, tujuan pendidikan yaitu menghasilkan individu yang mampu dalam diri dan dari dirinya mereka sendiri, memberi makna bagi kehidupan mereka. Selain itu, mengembangkan potensi diri yang optimal dan mampu partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini tokoh yang mengatakan. Adapun tokoh ini bernama Rudolf Steiner. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, diharapkan untuk mampu memahami dirinya, memahami peserta didik, dan memahami dunia. Peserta didik dikelompokkan dalam 3 periode kehidupan. Jadi, peserta didik dikelompokkan dalam 3 periode kehidupan. Isi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik mencakup pendidikan moral dan religius, kegiatan artistik, bahasa, euritmik, menggambar, menulis dan membaca, ilmu pengetahuan alam, sejarah dan geografi, serta pengetahuan tentang praktik kehidupan. Alat pendidikan yang digunakan yaitu cinta dan kasih sayang, teladan, otoritas natural, serta pendekatan artistik. Jadi, tidak setiap guru pandai mendidik, walaupun ia pandai mengajar. Untuk menjadi pendidik, guru tidak cukup menguasai materi dan keterampilan mengajar saja, tetapi perlu memahami dasar-dasar agama dan norma-norma dalam masyarakat. Jadi, tidak setiap guru mampu mendidik, walaupun ia pandai mengajar. Untuk menjadi pendidik, guru tidak cukup menguasai materi dan keterampilan mengajar saja, tetapi perlu memahami dasar-dasar agama dan norma-norma dalam masyarakat, sehingga guru dalam pembelajaran mampu menghubungkan materi yang disampaikannya dengan sikap dan kepribadian yang harus tumbuh sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadikan sebagai penolong bagi umat manusia. Sementara mengajar hanya pada hanya pada tataran transfer of knowledge. Ya, jelas kita bisa pahami bahwa jadi anak-anak di sekolah, misalnya kalau guru-guru mengajar, iya, memang betul sekali bahwa kalau anak-anak di dunia pendidikan
sebenarnya bisa belajar tanpa guru. Misalnya anak-anak zaman sekarang memiliki HP Android. Secara umum kebanyakan menggunakan Android. Nah, jadi anak-anak itu bisa belajar sendiri dengan cara membuka Google, membuka sosmed yang lain. Sedangkan mendidik, nah ini yang sulit didapatkan tanpa seorang pendidik atau guru. Sementara mengajar hanya pada tataran transfer of knowledge. Lalu untuk menjawab apakah sekarang di era pandemi COVID-19 ini masuk kategori mendidik atau mengajar? Dengan persyaratan mendidik atau mengajar yang demikian, maka jawaban dikembalikan kepada semua guru pengampu. Teknologi bisa menjadi alat pengajaran, namun untuk mentransfer ilmu sebagaimana tujuan pendidikan masih jauh panggang daripada api. Sebagai alat pengajaran jarak jauh, teknologi sekarang bisa menggantikan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pendidikan tetap ada dalam jiwa-jiwa gurunya yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Teknologi mempunyai keterbatasan, salah satunya tak bisa mengajarkan keteladanan. Sementara dalam pendidikan, keteladanan guru adalah salah satu ruh yang menjadi tonggak pendidikan bagi seorang anak didik. Keteladanan guru adalah sikap terpuji yang semestinya melekat pada semua guru. Jadi, dengan demikian, setiap guru seharusnya menjadi model untuk mendorong pembentukan sikap terpuji peserta didik. Disinilah tugas guru, bukan sekedar mengajar yang sangat teknis, melainkan mendidik untuk membentuk insan generasi muda yang berperilaku mulia, baik, jujur, setia, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa didiknya. Baik, hanya ini yang bisa saya paparkan dalam tugas presentase kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.